Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Ya betulu batal opo sing batal as-saumu puasa biriddatin sebab murtad, wa haidin dan sebab haid, wa nifasin dan sebab nifas, aw wiladatin atau sebab melahirkan. Yabdulu batal opo as-saumu puasa, sebab batal puasa biriddatin yang pertama sebab murtad, wa haidin dan sebab haid, wa nifasin dan sebab nifas, aw wiladatin atau sebab melahirkan, wa jununin dan sebab gila, walau lahdotan walaupun gilanya hanya sebentar, ay walau kana jununuhu lahdotan, wa bi ighma'in dan batal sebab pingsan atau ayan, wa sukrin dan batal sebab mabuk. Sifatnya ighma dan sukrin ta'adda yang sengaja siapa man sing ighma atau sukrin, bihi dengan ighma atau sukrin, in amma kalau seandainya menyeluruh opo ighma dan ayannya, in amma kalau seandainya menyeluruh opo ighma dan sukar atau mabok, jami'an nahari ing seluruh hari, satu hari penuh ya. Jadi kalau yang terakhir ini ighma, pingsan dan mabok, itu batal kalau pingsan dan maboknya disengaja, dan pingsan dan maboknya itu menyeluruh satu hari penuh, maka puasanya batal. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, penjelasan dari susunan kalimahnya. Seperti biasa, faslun adalah khobar dari mubtada yang makhtuf, takdiruhu hadza ay hadza faslun. Yabtulu ini berupa fi'il mudhari' dari batala yabtulu yang mengikuti wazan sulasi mujarrad yang pertama, seperti lafal nasara yansuru, batala yabtulu, fa'ala yaf'ulu. Ya fi'il mudhari'nya rafa karena sepi dari ambil nasib al-jazim. Dia fi'il mudhari'nya rafa'nya dengan dhammah karena dia fi'il mudhari' yang shahihul akhir. As-saumu fa'il dari yabtulu, fa'ilnya rafa dengan dhammah karena dia isim mufrad. Bi riddatin, bi harfu jar, riddatin marjur karena kemasukan bi, wahidin ngatuf ke riddatin, sama-sama dibaca jar seperti riddatin. Wa nifasin juga sama ngatuf ke riddatin lagi, sama dibaca jar juga. Aw wiladatin juga masih sama, masih ngatuf ke riddatin dibaca jar dengan kasroh. Wa jununin, ini selanjutnya juga ngatuf, masih ngatuf ke riddatin sama dibaca jar. Walau lahdotan, ini namanya lau goyah ya, lau yang bermakna walaupun. Kalau lau syartiyah bermakna jika, tapi kalau goyah bermakna walaupun. Dan ini menyimpan fi'il fa'il, ay walau kanat jununuhu lahdotan. Jadi walaupun ada opo gilanya iku lahdotan, hanya sebentar. Nah, iku lahdotan itu jadi khobar dari kana yang mahdhuf ya, yang dibuang, karena kana itu harus punya khobar ya. Seperti lahdotan ini khobarnya kana dibaca nasab. Wa bi ighma'in, wawunya ngataf ke riddatin ya, tapi dia disusuli juga dengan huruf jar ba, menandakan nanti ini hukumnya agak berbeda dengan riddatin yang dan haidin. Ighma'in, wa bi ighma'in. Nanti ighma dengan sukar atau mabok ini sejenis ya. Ighma'in dan dengan bi harfu jar, ighma'in majrur karena kemasukan huruf jar ba, lalu syukrin ngataf ke ighma'in sama dibaca jar juga. Ta'adda ini jadi jumlah yang menjadi sifat dari isim nakirah, ighma dan sukar. Ini fi'il madi ya, jumlah fi'liyah berupa fi'il madi mabni fathah muqaddar ay ta'adda ya. Dia fi'il madinya fa'ilnya domir, mempunyai fa'il domir huwa, kembali kepada ighma atau syukr.
Bihi bi harfu jar, hi majrur karena masukan bi secara mahal. In ammah, ini syartiyah ya, atau ya bermakna jika, tapi nanti jawabnya sudah terbuang karena sudah maklum. In ammah ini fi'il madhi ya, yang digandengkan dengan alif dhamir tasniyah, alif dhamir yang menunjukkan fa'ilnya berupa dua ya, dia dua, seperti lafal koma komu itu. Kalau koma berdiri siapa, huwa dia satu laki-laki. Kalau koma itu berdiri sopo huma dua laki-laki. Kalau komu berdiri sopo hum banyak. Seperti amma ammu ya. Kalau amma itu biasa tidak panjang berarti menyeluruh opo dia. Tapi kalau amma panjang berarti menyeluruh sopo huma atau dua ya. Ammu menyeluruh sopo hum. Nah itu alif dhamir tasniyah namanya, fi'il madhi digandingkan dengan dhamir alif dhamir tasniyah. Jadi amma yang menyeluruh opo igma dan sukar, menyeluruh jami'an nahari. Nah dia jami'an nahari, jami'ah maf'ul bih nasab dengan fathah, dan juga mudhaf digandingkan ke lafal an-nahari. An-nahari mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari pasal ini. Pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Namun sepertinya ini tidak terlalu komplit ya, karena ada yang membatalkan sholat yang sangat penting, yaitu dukhulu syai' ilal jawf, masuknya sesuatu terhadap lubangnya manusia. Nah, ini yang tidak disebutkan di sini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang manusia yang dianggap dalam, maksudnya jawf itu, maka puasanya batal. Misalkan mulut ya, ada sesuatu yang masuk ke mulut itu nanti batal. Masuknya kemana? Ke jawf. Jawf itu lubang bagian dalam. Mesti misalkan mulut itu lubang bagian dalamnya itu makhrajnya kho ya. Kalau sudah sampai kho maka sudah sampai dalam batal. Tapi kalau masih sampai ha itu makhrajnya ha itu masih bagian luar kalau ha ya. Jadi kalau nyicipi sayur itu kalau diletakkan di lidah itu masih di bagian luar, asalkan yang di lidah tidak sampai masuk, tidak sampai makhrajnya kho, maka belum batal. Nah, intinya kalau yang paling penting itu masuknya sesuatu ke dalam jawf. Jawf itu lubang bagian dalam, yaitu baik mengenyangkan atau tidak, baik itu menghilangkan dahaga atau tidak. Ketika ada yang masuk ke dalam jawf maka puasanya batal. Kalau lubang-lubang manusia juga banyak, seperti misalkan hidung ya. Kita hidung itu kalau kita sudah masuk ya, jadi ngupil itu jangan sembarangan kalau lagi puasa. Kalau sampai tangannya masuk ke jawf, lubang hidung yang dianggap dalam, maka nanti puasanya batal. Atau kuping, ada kuping yang masih dianggap bagian luar, ada kuping yang masih sudah dianggap bagian dalam. Kayak misalkan kita sedang mandi junub, itu bagian luar kuping, bagian luar mulut, bagian luar hidung itu wajib dibasuh. Yang dianggap bagian luar lubang hidung itu yang masih kelihatannya. Ketika orang berhadap-hadapan, orang yang di depan kita melihat bagian lubang yang di hidung kita, maka itu yang terlihat itu dikatakan sebagai bagian luar ya. Telinga juga sama. Nah, kalau ada sesuatu yang masuk ke bagian jawf maka itu juga membatalkan puasa. Namun tidak disebutkan di sini ya. Di sini yang disebutkan yang membatalkan puasa yang pertama adalah riddat atau murtad ya. Mungkin karena memang sudah sangat umum, itu pasti membatalkan puasa. Itu sesuai dengan definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke dalam jawf atau lubang bagian dalam. Di sini yang pertama yang membatalkan puasa riddat, murtad, lalu haid, lalu nifas, lalu melahirkan. Ini sudah pasti membatalkan puasa. Wa jununin walahdatan, gila ya. Kalau sudah gila berarti hilang akal ya. Hilang akalnya, walaupun gilanya sebentar otomatis langsung batal. Lalu wa bi'ikhmasun, kalau pingsan atau dia hanya mabok saja, maka bagaimana? Ya dia akan batal kalau mabok dan pingsannya itu sengaja dan menyeluruh. Jadi salah satu saja menempel antara sengaja dan menyeluruh, maka puasanya batal. Jadi pingsan tidak sengaja tapi menyeluruh, ya itu batal juga ya.
atau dia walaupun tidak nyembur tapi sengaja, maka batal ya. Jadi dua ini, dua qaid dari ta'adda dan jami'an nahar ini harus tidak ada semua. Kalau ada salah satunya maka puasanya batal ya. Dengan pingsan atau mabuk, dia pingsannya disengaja berarti otomatis batal, atau pingsan dan mabuknya menyeluruh 1 hari penuh maka puasanya batal. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.